В частности, первый номер, о котором мы... Это метров. Di medan perang modern, satu jenis senjata terus mempertahankan relevansinya. Bukan tank, bukan jet tempur, melainkan rudal anti-tank berpemandu, atau yang dikenal sebagai ATGM. Dalam konflik Rusia-Ukraina, sistem seperti Kornet kembali menjadi sorotan, bukan hanya karena daya hancurnya, tetapi karena produksi massalnya dalam waktu yang relatif singkat. Pertanyaannya sederhana, seberapa efektif ATGM Rusia? Mengapa diproduksi dalam jumlah besar? Dan bagaimana respons Barat terhadap perkembangan ini? Rusia memiliki sejarah panjang dalam pengembangan ATGM sejak era Uni Soviet, dari Malyutka pada 1960-an hingga Kornet generasi modern. Kornet menggunakan sistem laser beam riding, artinya operator harus menjaga bidikan tetap terkunci hingga rudal mengenai target. Berbeda dengan sistem fire and forget seperti Javelin, Kornet menuntut keterlibatan operator sepanjang lintasan tembak. Keunggulannya terletak pada kesederhanaan sistem, biaya produksi yang lebih rendah, dan kemampuan penetrasi tinggi. Varian modern diklaim mampu menembus lebih dari 1000 mm baja homogen setelah lapisan RA. Secara teoritis, angka ini cukup untuk mengancam sebagian besar tank tempur utama modern, terutama jika mengenai sisi atau bagian belakang kendaraan. Namun, dalam perang, teori selalu diuji oleh realitas. Efektivitas ATGM tidak hanya ditentukan oleh daya tembus, faktor posisi, sudut tembak, perlindungan aktif, hingga dukungan drone pengintai memainkan peran yang sama pentingnya. Dalam sejumlah rekaman tempur di Ukraina, ATGM terlihat menghantam kendaraan lapis baja dengan presisi tinggi. Sebagian menghasilkan kehancuran total, sebagian lain menyebabkan mobility kill atau firepower kill tanpa menghancurkan kendaraan sepenuhnya. Di sisi lain, tank barat modern seperti Leopard 2A6, M1A2 Abrams, dan Challenger 2 memiliki perlindungan komposit berlapis, serta dalam beberapa kasus dilengkapi Active Protection System. Sistem seperti Trophy mampu mendeteksi dan mencegat rudal yang mendekat. Ini berarti efektivitas Kornet sangat bergantung pada konteks taktis. Dalam skenario penyergapan, dari jarak menengah dengan sudut optimal, ancamannya signifikan. Dalam duel frontal terbuka, hasilnya jauh lebih tidak pasti. Lalu, mengapa Rusia meningkatkan produksi ATGM secara cepat? Jawabannya terletak pada kombinasi kebutuhan operasional dan logika industri perang. Pertama, konsumsi di medan tempur sangat tinggi. Perang intensitas besar menguras stok dalam tempo yang cepat. Kedua, ATGM relatif lebih murah dibanding tank atau rudal balistik. Dari sudut pandang rasio biaya terhadap dampak, sistem ini efisien. Ketiga, masuknya kendaraan barat modern ke Ukraina meningkatkan kebutuhan terhadap sistem anti-armor yang tersedia dalam jumlah besar. Produksi massal juga memungkinkan strategi saturasi. Beberapa rudal dapat ditembakkan secara simultan untuk meningkatkan peluang menembus sistem perlindungan aktif. Dalam konteks ini, percepatan produksi bukan hanya keputusan taktis, tetapi bagian dari mobilisasi industri militer. Bagaimana respons Barat? Secara umum,
Reaksinya bersifat adaptif. Negara-negara NATO mempercepat pemasangan Active Protection System pada kendaraan lapis baja. Armor modular diperkuat. Doktrin penggunaan tank disesuaikan. Tank tidak lagi bergerak sendiri. Mereka beroperasi dalam kerangka Combined Arms dengan dukungan infanteri, artileri, dan drone pengintai. Selain itu, produksi ATGM Barat seperti Javelin dan NLAW juga ditingkatkan. Barat tidak melihat ATGM Rusia sebagai senjata revolusioner tunggal, melainkan sebagai bagian dari spektrum ancaman modern yang harus diimbangi dengan teknologi dan taktik. Sebelum konflik Ukraina, sistem seperti Kornet E diekspor ke berbagai negara di Asia, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Namun, sejak sanksi internasional diberlakukan, ekspor senjata Rusia secara keseluruhan mengalami penurunan. Prioritas produksi kini lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan domestik. Meski demikian, efektivitas yang terlihat di medan perang tetap menjadi referensi bagi sejumlah negara yang mempertimbangkan sistem anti-tank dengan biaya relatif lebih rendah dibanding alternatif Barat. Faktor geopolitik tetap menjadi penentu utama dalam keputusan pembelian. Konflik Rusia-Ukraina juga menunjukkan dinamika baru. Drone FPV berbiaya rendah kini mampu menghancurkan kendaraan lapis baja dengan presisi. Artinya, ATGM bukan lagi satu-satunya ancaman utama terhadap tank, namun perannya tetap penting, terutama dalam jarak menengah hingga jauh, dan dalam kondisi di mana kontrol dan akurasi diperlukan. Perang modern bukan tentang satu sistem dominan. Ia adalah kombinasi antara sensor, jaringan komunikasi, drone, artileri, dan rudal berpemandu. ATGM tetap relevan, tetapi sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas. Produksi massal ATGM Rusia mencerminkan adaptasi terhadap konflik berkepanjangan. Efektivitasnya nyata, namun tidak absolut. Reaksi Barat menunjukkan bahwa perlombaan antara pelindung dan penembus masih terus berlangsung. Dalam setiap konflik, teknologi berkembang, doktrin berubah, dan keseimbangan kekuatan terus bergerak. Di tengah dinamika itu, satu hal tetap konstan: senjata anti-tank berpemandu masih menjadi faktor penting dalam pertempuran modern. Bukan sebagai penentu tunggal kemenangan, tetapi sebagai bagian dari persamaan yang semakin kompleks. Dan selama kendaraan lapis baja masih digunakan di medan perang, ATGM akan tetap memiliki tempat dalam strategi militer global.